invest dana ke perusahaan Singapura. Ujuk dicinta, ulang pun tiba. Jangan pernah membawa anak ke dalam suatu masalah. Jumpa orang tuanya. Kak Irma actingnya aku dari ya. Halo guys, hari ini aku kedatangan sosok Aishwarya Rai-nya Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Kak Irma Waria Rai. Namanya aja udah ada Aishwarya Rai-nya ya, udah ada Rai-Rai-nya. Itu nama asli bukan sih Kak? Itu cuman hanya embel-embel aja. Embel-embel. Berarti nama asli Kakak siapa nih? Irma Sari Lubis. Orang Batak ternyata ya. Batak. Orang Batak, tapi mukanya looknya tuh face Indian banget loh Kak. Mungkin karena udah suka dengan dunia India ya. Jadi udah mendalami banget ya, apalagi kalau misalnya aku pas pertama kali ketemu nih guys, gila nih mukanya mirip banget sama Aishwarya Rai gitu kan. Pantesan kalau dibilang kayak memang Aishwarya Rai-nya Indonesia, ya itu memang bener loh Kak. Masa sih? Iya, masa Kak memang ngefans, memang dari dulu ngefans sama Aishwarya Rai atau memang maksudnya karena gue dibilang mirip Aishwarya Rai aja nih gue ngefans gitu? Dibilang ngefans kali lah. Makanya kepingin pakai nama yang ada Waria Rai-nya. Ada Rai-Rai-nya ya, biar sinkron gitu sama Waria Rai. Kak Irma apa kabar nih? Alhamdulillah sehat, baik. Sehat ya. Aduh, kalau ngeliat Kak Irma ini memang kayak sosok wanita karir banget ya guys. Aku kalau ngeliat Kak Irma ini memang kayak ini wanita karir banget gitu. Memang kakak maksudnya memang bekerja itu di YouTube aja, bikin parodi atau enggak? Yang lain juga ada pekerjaan, bisnis juga ada. Oh, berbisnis? Berarti kakak punya bisnis sendiri nih? Ada. Oh, boleh ceritain deh Kak, bisnisnya apa tuh? Ada bisnis di perusahaan asing juga ada, di tempatnya di Singapura sampai sekarang ya. Karena kemarin pandemi corona sempat terhenti, ini pelan-pelan udah dijalanin lagi. Terus ada usaha juga sih, usaha seperti kosmetik, pakaian gitu. Kosmetiknya apa tuh Kak, nama brandnya? Segala jenis lah, segala jenis kosmetik. Oh, berarti memang wanita ini banget ya, karir woman banget ya. Jadi memang maksudnya bikin YouTube ini sebenarnya tuh part of hobi. YouTube ini di parodi sebenarnya cuma meluangkan hobi aja, karena memang dari kecil suka India. Kebetulan kemarin awalnya sih dari TikTok ya, 2 bulan masuk di TikTok, seliwiran tuh di beranda kok ada buat parodi gini, seru juga nih kalau buat nih gitu. Jadi nyoba, akhirnya terjun ke parodi. Akhirnya terjun ke parodi tuh, baru akhirnya bikin recreate ya, collab sana sini, dan akhirnya tiba-tiba namanya meledak. Nah guys nih ya, untuk informasi aja nih ya, sebenarnya Kak Irma itu awalnya bikin dance cover dulu ya, Wadah Raha itu ya? Iya, itu Wadah Raha cover ya. Cover, tiba-tiba keluar tuh Sajen Jigeraya tuh, beng, meledak di situ ya. Itu Kak pakai Fatan kalau nggak salah, koleksi bareng Fatan, meledak. Itu gimana tuh Kak ceritanya sampai akhirnya kepikiran gue mau bikin Sajen Jigeraya gitu? Awalnya dulu saya belum kenal ya sama mereka semua, belum kenal. Aku datangin ada tim-timnya dari orang Fatan, terutama awalnya sih dari Agus ya, Agus dulu, dan sekarang udah jadi kayak adik aku sendiri melalui si Agus. Lalu dipertemukan sama tim-timnya si Fatan seperti Jonathan, Yanti, dari mereka lah bisa kita berembuk untuk menentukan lagu apa ini gitu. Jadi dari penentuan sekian lagu, aku berani ambil lagu ini, ya udah langsung kita gaskan. Mereka awalnya sanksi sih, kakak yakin nih mau buat Sajen Jigeraya? Yakin, soalnya ini berat loh Kak. Dan itu costnya pasti akan banyak Kak. Iya benar. Iya kan? Benar. Karena aku lihat penadinya juga banyak banget di situ kan. Jadi karena memang kita udah Bismillah juga memang pengennya mau yang rame-rame, ya udah mau yang ini saya lanjutin gas langsung. Tanpa pikir panjang, ya udah langsung kita kumpulin orang-orangnya. Langsung tuh kumpulin orang-orangnya, akhirnya syuting bareng di situ ya. Benar. Dan itu memang benar-benar pakaiannya tuh mirip banget guys. Untuk pertama kali aku lihat kayak pakaiannya mirip banget, dan sekarang tuh udah sampai 1,1 juta ya? 1,1 juta, iya. Penontonnya ya? Iya. Oh, langsung meledak tuh, barulah kedengeran tuh namanya Irma Waria Rai tuh ya. Mulai tuh kita dengar tuh namanya di mana-mana nih, bikin recreate lagi, akhirnya bikin terus tuh parodi-parodi, akhirnya collab, sebanyakan collab sama Fatan ya kayak?
Sama Fatan, sama Bang Tri juga ada. Sebelumnya kita ada talent pertama itu yang di cover itu si apa ya, Ilham ya. Itulah partner pertama saya. Baru tuh masuk ke Fatan. Iya, baru masuk ke Fatan, ke Bang Tri, terus masuk ke Ferdiansa, dan Chan Berju terakhir Chan Berju. Iya, sempat kolaps ya, dan akhirnya benar-benar bikin suatu konten, suatu video yang benar-benar bagus banget ya pada saat itu ya. Aku juga waktu nonton kayak gila, ini mirip banget sama aslinya gitu. Dan di situ aku juga ngeliat bahwa Kak Irma itu benar-benar mendalami namanya acting ya Kak ya. Iya, karena memang Hutan aku tuh suka ya kalau yang namanya acting, nggak tahu kenapa, apalagi yang peran-perannya sedih gitu, yang kira-kira nangis itu natural, suka gitu, nggak tahu kenapa. Jadi memang kakak memang lebih fokus ke yang ngambil lagu-lagu yang acting dibandingkan tarian ya? Lebih suka gitu ke acting, karena memang aku kan basic aku kan bukan di nari ya, tapi kok selama kita mau belajar ya bisa aja gitu. Tapi memang mendalaminya lebih ke acting, karena memang maksudnya kakak pada saat memang masuk ke ranah acting, memang kita ngelihatnya kayak gila nih actingnya benar natural banget, dan memang actingnya itu dapet guys. Jadi memang kalau momen sedih tuh kakak kayak gila ini mendalami banget gitu, sampai kayak benar-benar kita juga ikut terenyuh gitu kan, ikut kayak sedih juga kalau ngeliat kakak tuh udah meranin kayak gitu. Dan asal kalian tahu nih guys ya, Kak Irma udah punya anak guys. Bodinya masih begini, tapi dia udah punya anak 2 ya Kak ya? 2 ya, udah gadis 2. Udah gadis 2, dan salah satunya itu dipakai di videonya Sajen Jigrai ya. Jadi Anjali kecilnya. Jadi Anjali kecil tuh kalau kalian nonton tuh kalian wajib nonton ya guys, langsung aja buka tuh video Sajen Jigrai, itu mirip banget kayak Anjali ya. Jadi sosoknya dia tuh kalau kita lihat kayak ini kayak Anjali, bener-bener Anjali gitu ya ngeliatnya ya di situ. Memang kebetulan anak saya tuh suka acting juga. Jadi kemarin kan cari peran anak nih, dengar sama anak saya, mah kakak pengen ikut syuting sama mama jadi anak-anaknya. Mau? Iya mau, ya udah jadinya anak saya. Oh, jadi memang udah turunan dari mamanya kayaknya. Udah turunan dari mamanya, anaknya akhirnya juga berbakat gitu ya. Jangan-jangan nanti dia ngelanjutin selanjutnya, recreate dia yang ini versi juniornya nanti ya. Jangan-jangan nanti dia yang diasah dulu ya, dari sekarang diasah dulu. Karena memang anak-anak kan kayak gitu Kak. Kalau misalnya memang dia udah memang hobi dan kita asah pasti jadi. Dari kecil kan memang dia udah punya bibitnya itu kan. Nah Kak Irma, aku pengen deh Kak Irma ceritain gitu Kak. Jadi kayak awal mulanya kakak akhirnya terjun ke dunia bisnis. Apa dulunya kakak itu bekerja atau memang langsung berbisnis gitu? Dulu kita punya usaha di rumah, usaha pakaian. Itu dari tahun 2011 sampai berjalan 2 tahun belakangan kita udah masuk ke kosmetik. Dan usaha lain juga ada. Bisnis juga iya, jadi kebetulan kayak aku sih ada invest dana ke perusahaan Singapura, sampai sekarang masih dijalanin. Sampai sekarang udah masih menjalankan sama perusahaan. Berarti kakak sebagai investor sebenarnya di perusahaan itu. Iya. Nah, kalau boleh tahu tuh bergerak di bidang apa Kak perusahaan? Kesehatan. Oh, kesehatan. Iya. Oh, memang kakak basicnya ada? Nggak dari kesehatan, cuman memang di situ dia lebih utama ke ini ya. Lebih ke bisnis sih, kita investasi tapi kita punya produknya yang bisa menyembuhkan yang kira-kira penyakit-penyakit tertentu yang susah untuk disembuhkan, bisa disembuhkan, insya Allah bisa disembuhkan gitu. Dengan obat atau apa nih Kak? Dia suplemen gitu, herbal. Oh herbal, oke. Jadi di bisnis ini bisa berpeluang untuk menghasilkan uang, jadi kita jalankan bisnisnya. Karena kita sudah membuktikan khasiatnya ya, jadi kita jalankan bisnisnya. Nah itu awal mulanya langsung berbisnis kesehatan atau kakak memang kosmetik dulu nih awalnya? Nah itu kita awalnya pakaian, kosmetik, tapi itu berbarengan ya. Saat saya bisnis pakaian, barengan dengan perusahaan Singapura ini saya langsung lah gitu barengan gitu. Jadi enggak di satu ini aja sih gitu, jadi di bisnis lain juga iya gitu. Jadi kakak tuh nginvest tuh ke bisnis A, bisnis B, bisnis C gitu, dan akhirnya semuanya jalan dengan dan baik. Juga sempat barengan juga sih buka usaha kayak minuman bubble itu kan ada sekian cabang, kita pakai karyawan, saya ngontrol gitu. Nah kakak kan udah ngejalanin bisnis ini banyak banget ya Kak ya. Itu gimana sih Kak, awal mulanya tuh berat banget nggak sih untuk ngebuka suatu bisnis gitu? Berat sih berat ya, kendala mungkin pertama di dana ya. Setelah ada dana, bukan berarti kita nggak melalui prosesnya sulit ya. Jatuh bangun itu pasti di saat ada rame penjualan, terkadang turun itu biasa ikuti prosesnya. Tapi alhamdulillah dengan seiring berjalannya waktu ya alhamdulillah
berjalan dengan baik ya. Iya. Sampai akhirnya sekarang gitu guys, saya jadi wanita karir dan punya bisnisnya segudang gitu ya. Makanya aku itu kalau buat parodi ya senyamannya aja, lagi ada waktu buat parodi gitu. Sebenarnya di saat waktu peluang aku untuk istirahat, di saat waktu aku untuk untuk istirahat itu seharusnya aku bisa mempergunakan waktuku untuk yang lain. Tapi aku mikir aku belum menghibur penonton ini gitu. Bulan ini belum buat parodi deh gitu. Seharusnya aku istirahat, tapi aku menghibur orang gitu. Jadi sebenarnya tujuan kakak juga mulia sebenarnya. Jadi kayak bukan cuman kayak bikin parodi ini sebagai untuk misalnya ajang apa gitu misalnya kan, enggak, tapi memang bikin hanya untuk nyalurkan hobi. Dan menghibur banyak penonton itu juga sih. Jadi kayak untuk nyalurin hobi, untuk bikin kalian juga di sana juga punya tontonan guys ya. Jadi penontonan nih Kak Irma bikin ini, bikin itu, dan Kak Irma kan selalu total ya. Total kalau misalnya bikin parodi gitu. Tapi sebenarnya itu bukan menjadi main jobnya kakak sebenarnya di situ ya. Makanya belakangan ini kan belum ada buat parodi kan. Udah lama banget tuh belum bikin bener. Karena lagi sibuk ngurusi pekerjaan, ada juga bisnis baru yang lagi dijalanin. Jadi fokus, aku tuh orangnya fokus. Setiap apa yang aku putuskan untuk aku jalani, aku fokus. Aku nggak mau semua aku pegang. Jadi apa yang udah aku ambil itu harus aku fokus dulu, kira-kira udah ada waktu lenggang aku jalanin yang lain gitu. Fokus itu penting guys, karena kita kalau misalnya kita ngejalanin sesuatu tapi kita nggak fokus, kita ngejalanin lagi yang lain, kita nggak fokus, sebenarnya semuanya akan jadi amburadul gitu kan. Mendingan satu kita fokusin sampai jadi. Iya benar. Gitu ya. Dan akhirnya kakak masuk tuh ke dunia parodi kan, ke dunia parodi, dan akhirnya memerankan sebagai Kajol tuh. Iya, awalnya Kajol. Awal perdana cover Aishwarya Rai, yang kedua itu baru Kajol. Baru Kajol. Tapi sebenarnya kalau kakak melihat nih dari sekian banyak aktor atau aktris parodi itu, yang mana sih yang sebenarnya kakak kayak gue tuh paling dapet nih kalau meranin dia gitu? Aishwarya Rai. Tetap Aishwarya Rai kayak. Tapi idolanya dari awal Aishwarya Rai atau enggak? Awalnya sih karena Kapur ya dulu ya, karena Kapur. Cuman selama aku masuk di dunia TikTok, banyak nih yang sering nonton konten aku bilang, ih kakak ini kok kayaknya lebih cocok ya meranin jadi Ais. Nah dari situlah mulai menyukai Aishwarya Rai. Memang kok dia lihat, iya juga. Tapi bukan merasa mirip, tidak. Cuman suka aja lihat mukanya Aishwarya Rai itu kayaknya adem gitu, nggak bosan liatnya, manis, matanya, dagunya. Bener, dia kan dia juga dinobatkan salah satu perempuan tercantik juga kan di dunia kan. Kita nggak bilang mirip, cuma aku memang ngefans sekali sama Aishwarya Rai. Dan memang sosok Aishwarya Rai sendiri tuh kalau misalnya memerankan sesuatu itu benar-benar kayak kita dapat feel-nya. Kita dapat kayak dia sedih kita dapat, dia memang bikin ibaratnya lucu-lucu tuh juga kita maksudnya juga dapet gitu. Jadi memang dia tuh kayak udah paket komplitnya seorang artis sebenarnya gitu kan. Akhirnya kakak mendalami tuh perannya Aishwarya Rai. Tapi memang kalau misalnya kita lihat di channelnya Kak Irma sendiri, sebenarnya kakak nggak benar-benar plek memerankan Aishwarya Rai. Karena kan banyak request nih, Kak, next buat ini ya. Jadi sebenarnya kalau kita mau buat Ais aja takutnya nanti penonton bosen. Karena kan tujuan kita buat parodi kan untuk menghibur penonton. Apa maunya penonton? Ya coba kita sajikan gitu kan. Kita buat inovasi terbaru. Jangan Aishwarya Rai aja, walaupun kita ngefans gitu. Karena kan banyak kan karakter-karakter yang lain perlu aku coba. Gitu sih. Dan akhirnya kakak memilih Aishwarya Rai itu sebagai memang ini nih gue pengen looks gue memang sebagai Aishwarya Rai. Tapi kalau misalnya kayak actingnya sebenarnya kakak mau masuk merambah ke acting siapa aja untuk ibaratnya untuk mengeksplor kemampuan di situ kan. Nah dari sekian banyak nih kakak bikin video itu udah totalnya berapa nih video yang kakak udah pernah buat? Total berapa ya? 2, 3 kayak sekitar 8 apa 7 gitu ya. Belum banyak sih. Belum banyak ya? Belum banyak. Tapi subscriber udah banyak guys. Subscriber udah banyak guys walaupun baru 8 atau 7 karena videonya meledak semua. Nah itu yang paling berkesan yang mana kak videonya? Kalau paling berkesan Sanji Jigar Ai karena itu penuh dengan sejarah, penuh dengan cerita. Ceritanya apa tuh kak? Biar tahu nih, karena kan itu kan udah 1 juta, 1,1 juta ya udah banyak banget penontonnya. Jadi kita bisa tahu nih guys sejarahnya bikin itu tuh gimana. Jadi sejarahnya itu yang pertama sulitnya mengumpulkan orang segitu banyak, yang kedua menyiapkan kostumnya,
Terus kondisinya itu syuting sampai pagi jam 3 ya. Itu pun belum kelar jam 3 pagi. Dan yang lebih sedihnya lagi memang saat itu dalam kondisi lagi mengandung. Tidak tahu lagi mengandung, ya kan? Mau dibatalin persiapan udah 99%, ya kan? Mau tidak mau harus diteruskan. Makanya porsi narinya juga di situ harus dijaga. Nah, yang lebih ini lagi sih, kita setelah syuting itu kelang seminggu aku keguguran, mungkin karena kecapean atau lelah apa gitu ya. Disitulah kehilangan anak. Ya, sorry to hear that juga ya. Cuman maksudnya ya karena kan kakak juga mungkin pada saat itu nggak bisa mempredik bahwa akan terjadi. Mungkin pada saat itu kehamilan masih muda banget ya. Sekitar mau jalan 2 bulan lah ya. Oh masih terminister 1 ya, jadi mau masih jalan 2 bulan muda. Dibilang 2 bulan udah ada lah, karena memang nggak tahu kan kita lagi hamil. Soalnya persiapan juga udah matang, tinggal go aja gitu. Karena balik lagi semua udah dipersiapin gitu. Mungkin kalau belum masih sekitar sekian persen, oke lah masih bisa kita close ya. Ini karena memang udah niatnya saat itu. Ini kalau udah selesai dari sini mau break deh gitu sampai selesai melahirkan udahlah gitu. Cuman Tuhan berkehendak lain, ya udah. Tapi balik lagi ya, banyak yang support, banyak yang dukung. Aku harus semangat dan nerusin parodi yang udah sempat dijalanin. Karena kan tuh pada saat kondisi itu kan kondisi yang benar-benar kita sedih, kita terpuruk gitu kan. Memang dukungan dan support dari orang sekitar dan bahkan mungkin fans-fans kakak juga pada saat itu kan juga mendukung kan untuk karir kakak. Yang bikin ini lagi sih ini ya, dari semua yang ada ikut serta dalam Sanji Jigra itu udah kayak keluarga. Mereka itu benar-benar dukung, benar-benar kasih semangat untuk aku tetap bangkit, tetap semangat untuk nerusi parodi ini gitu. Karena udah kayak keluarga lah, apalagi sama Fatan Malik, sama Bang Tri, sama Miswan, itu mereka yang sebagian kan udah jadi tim manajemen aku ya. Apalagi sama penari-penarinya udah kayak keluarga. Berarti kakak tuh sekarang punya manajemen sendiri? Ada manajemen, Irma Wariarai Manajemen. Oh, berarti sampai udah bangun bangun manajemen itu sebelum terjun ke parodi atau sesudah? Sesudah terjun dari parodi itu, perdananya di parodi Dilke Badlisanem. Oke, aku nonton sama Bang Tri ya kalau bukan. Iya. Jadi Bang Tri sekalipun dia juga masuk di tim manajemen. Di tim manajemen. Iya, Miswan. Oke, berarti manajemen kakak itu sudah menaungi berapa artis nih saat ini? Berapa artis parodi yang sudah ada di? Mulai startnya itu kemarin dari bintang tamu dari ini ya, mulai dari Bang Tri sendiri ya, walaupun dia tim juga jadi pemeran di situ. Ferdiansa sama Chan Berju baru 3. Baru 3? Iya, jadi setiap ada pemeran utama untuk dampingin aku, mereka nih yang sortir. Siapa ya nanti next ya yang cocok sama aku gitu. Mereka yang kasih clue-nya sama ini gitu. Gimana Kak? Tetap tanya juga sih. Kayak cocok sama ini. Jadi mereka yang ngatur. Oke, berarti mereka yang meng-arrange semuanya gitu ya. Benar. Dan akhirnya kolaborasi tuh sana sini dan kolaborasi juga sama Chan Berju. Memang kemarin waktu sama Chan Berju tuh bikin video yang apa? Yang filmnya Judus Tikaruge kayaknya. Iya benar. Judulnya apa saya lupa. Sorry. Apa ya judulnya? Sampai yang punya video lupa guys ya, nanti kita bikin di bawah sini video. Nah itu akhirnya juga meledak pada saat itu ya, karena memang aktingnya dua-duanya punya akting yang bagus. Akting yang bagus dan memang Chan Berju juga di situ memerankan sebagai Ritik Rosa. Memang dia udah ahlinya lah, udah megang detariannya dia dapet, semuanya karakternya memang dia udah dapet. Dan Jani Dilman itu ya judulnya. Oh iya, Jani Dilman. Ya kan sebenarnya memerankan sebagai Rani Mukherjee loh. Iya, Rani Mukherjee. Rani Mukherjee loh. Tapi bisa ibaratnya gini, kita kan kenalnya Kak Irma ini adalah Aishwarya Rai gitu kan. Tiba-tiba meraninya Rani Mukherjee gitu kan, kayak ini dapat nggak ya gitu kan. Pas ditonton gile, dapet banget nih. Feel-nya kita nonton juga, actingnya juga bagus banget di situ. Nah, kakak pengen apalagi sih Kak yang kakak bisa perbuat, apalagi sih yang pengen kakak kembangin gitu dari parodi ini gitu, selain membuka manajemen? Sebenarnya kepingin ini ya, mau dikembangi lagi seperti buka ini ya, mau buka channel itu yang kira-kira ada kuliner India, makanan India, apa sih cerita tentang India tuh pokoknya pengen mau diceritain semua di situ, kayak traveling gitu ya. Traveling, terus kita mau buat kayak apa ya, kayak yang ini kan tim saya semua jago nyanyi nih. Jadi kita mau buat kayak apa ya, yang langsung live gitu kita nyanyi, karena kebetulan saya kan memang basic juga ada di nyanyi, jadi mau buat seperti itu. Sama mau buat
grup dance gitu. Jadi dari tim-timku ini mereka nanti bisa mencari orang-orang untuk digabungkan, kita buat dance gitu, buat grup dance. Ini bagus ya guys. Jadi maksudnya jadi gini, kakak mengambil anak-anak ini untuk masuk di parodi kakak bukan sebagai memang bikin parodi doang gitu, tapi kakak pengen mereka lebih berkembang lagi dengan bukan manajemen. Biar ada inovasi ya, biar jangan bosan. Karena kalau parodi aja bosan kan. Orang kan pingin ada yang terbaru dari Kak Irma ini apa sih gitu. Jadi kita kembangin ke situ. Kira-kira jarang nih orang parodi buat yang kayak traveling. Yuk kita traveling, yuk kita kemana nih? Kita kayak ke Kashmir, kita kasih tahu nih makanan khas India itu apa, itu seru banget, bener, terbuat dari apa gitu, cemilannya apa gitu, pengennya tuh ke situ. Jadi kakak pengen anak-anak ini juga sebenarnya berkembang lebih baik. Karena gitu, gini ya, karena kan saya percaya suatu saat kita semua akan berpisah, mereka dengan kesibukannya masing-masing, apalagi kalau udah berumah tangga pasti nggak bisa lagi ya seperti sekarang. Jadi selama bersama saya, kalau bisa ada hal-hal yang positif, kegiatan yang bisa dilakukan bersama untuk nanti bekal mereka juga ya. Bener. Gitu. Itu benar. Jadi sebenarnya kalau kita lihat di sini ya, Kak Irma ini juga punya sisi di mana kayak gue bukan mau cuman diri gue doang nih. Benar. Bukan cuma diri gue doang yang maju gitu, tapi memang mikirkan tim manajemen juga gimana mereka tuh bisa berkembang gitu. Nanti kita udah nggak bersama lagi. Ini bekal kalian, kira-kira mana tahu mereka bisa kembangin untuk bisa menghasilkan sesuatu. Kenapa tidak? Jadi punya modal mereka juga Kak, benar. Itu impian. Kalau bisa selama kita bersama buatlah kegiatan yang positif yang kira-kira bisa bisa mendorong ekonomi mereka ke depannya nanti gitu. Jadi mereka ibaratnya dari usia dini juga mereka udah bisa mencari uang ya. Iya, mereka nih aku rangkul udah seperti adik-adikku, udah seperti keluarga sendiri gitu. Kita udah nggak kayak orang lain ya. Kita di kantor manajemen itu kita udah tinggal satu atap sama tim-tim manajemen semua. Jadi udah kayak keluarga, lebih dari keluarga lah udah. Jadi memang cara pendekatannya Kak Irma ini lebih kayak ini ya, pendekatan secara kekeluargaan gitu guys. Karena aku jujur aja ya, aku baru ketemu Kak Irma hari ini. Sebelumnya aku cuma by DM doang. Hari ini ketemu Kak Irma, langsung akrab ya guys. Langsung akrab. Karena Kak Irma tuh langsung kita ketemu, langsung ngobrol, langsung bisa berbaur guys. Jadi memang orangnya memang punya ciri khas yang kayak beda aja gitu kan. Jadi kalau ketemu orang langsung bisa nyatu gitu, bisa sini kalian ketemu Kak Irma guys, ayo mari. Pengennya tuh kenal sama orang asing yang tadi kita nggak kenal tuh, pengennya tuh yuk dari nggak kenal jadi saudara. Jadi saudara. Pengennya sih tuh gitu ya kan. Benar, kita lebih bagus mencari saudara ya. Iya benar. Jadi pengen saudara kita tuh banyak kan, nggak harus yang saudara ya. Jadi setiap jangankan ketemu. Saya banyak keluarga online loh yang kita sering sharing komunikasi dari DM, itu saya anggap jadi keluarga saya. Jadi setiap saya keluar kota ada keluarga saya di sini. Keluar kota ke kota ini ada keluarga saya. Seneng gitu. Benar. Jadi kita punya banyak keluarga, punya banyak teman-teman di setiap daerah ya Kak ya. Karena warga online ini kan tersebar, netizen ini kan tersebar di mana-mana gitu ya. Kak Irma, tadi aku sempat dengar nih statement Kak Irma bahwa Kak Irma ini adalah penyanyi. Nah itu kok bisa jadi penyanyi itu gimana ceritanya tuh? Itu hobi juga, hobi dari kecil, nggak ada les-les nyanyi ataupun apa. Emang kebetulan dari keluarga pihak mendiang ayah itu memang penyanyi rata-rata. Jadi suruh punya darah ya, darah keturunan ternyata. Jadi Nuren lah bisa nyanyi, sempat pernah ikut KDI juga dan memang ini ya kalau udah hobi susah kita bilangnya ya. Benar. Jadi ketemunya parodi sebenarnya nggak nyambung, cocoknya memang kita ambil channelnya itu yang khusus nyanyi ya. Tapi kan sama-sama entertain. Sama-sama entertain. Sebenarnya masih nyambung. Makanya mau dikembangi buat channel yang ada nyanyinya gitu, disiapin mic, kita nyanyi tuh dari tim-tim saya juga, kan keren tuh gitu. Boleh dong Kak nyanyi sedikit Kak. Biar pada denger nih suara emasnya Kak Irma ini gimana. Aku juga belum pernah denger sebenarnya guys ya. Kita denger ya, sedikit aja. Lagu dangdut berarti Kak ya? Dangdut kan aja dari India. Atau lagu India deh, biar dapet nih vibes Indiannya nih, lagunya Aishwarya Rai deh misalnya. Apa ya? Pucuk dicinta, ulang pun tiba kata pepatah. Ku butuh cinta, kamu pun datang, aku bahagia. Pernah merasa sakitnya cinta hati
kecewa. Lalu kau hadir, aku terlena tiada berdaya. Bunga yang layu kini mekar kembali, ku siram dengan cinta sepenuh hati. Ditinggal nikah ku lepas dengan ikhlas, gantinya kamu ikhlas membawa berkah. Gile. Gimana penontonnya? Tepuk tangan dong. Gila guys, suaranya. Kak Irma suaranya bagus banget tuh, parah. Suaranya dangdut kan? Iya. Jadi memang maksudnya cengkok dangdutnya juga dapet. Enak banget loh didengar Kak. Jangankan acting sedih, nyanyi aja pengennya lagunya sedih-sedih. Jadi ya, jangan sampai kehidupan sedih amit ya kan, jauh-jauh gitu. Makanya kalau bawa merankan parodi yang happy-happy masih kelihatan sedih, nggak atau mungkin ke bawah aja ya. Bawa nalurinya ya, dari dalam ya. Nggak bisa, wajahnya nggak bisa diajak diskusi untuk dia ya. Oh ya, si buka sekali gitu ya. Bisa tuh nyanyi, bisa sambil nangis, saking bener-bener menjiwai. Ya, lebih sering nyanyi tuh kalau Lesti sambil nangis, nggak tahu. Makanya kalau udah nyanyi, temen-temen yang mau happy pada aduh siapin ember ini di sini. Langsung kita juga pakai mewek gitu, tapi suaranya bagus banget. Kenapa nggak meneruskan tuh sih Kak? Sayang banget loh, karena itu bagus banget loh suara Kakak. Iya, kepinginnya gitu. Cuman kan memang saat ini memang masih mau nerusin parodi, tapi nyambi nanti arahnya ke situ juga gitu. Cepet-cepet dikeluarin. Udah ada buat cover, Okay. cover yang cover dangdut tapi di aransemen India, nanti tinggal buat covernya aja. Video klipnya. Oke. Itu Kakak aransemen sendiri atau gimana? Suara sendiri, jadi di aransemen India. Oke. Jadi tinggal cari lawan mainnya ini siapa yang cocok di lagu ini. Ya udah kita langsung gas aja nanti. Langsung bikin MV-nya ya, langsung bikin. Oh gila guys, ini ide yang bagus banget sih, karena jujur ya suaranya bagus banget dan memang Kak Irma tuh punya bakat memang sebagai penyanyi, sampai pernah ikut KDI itu ya Kak ya. Sampai ke tahap mana tuh Kak? Kemarin kita tahap 15 besar. Sampai 2 kali 15 besar. 2007. Emang entertainer ya guys ya. Acting bisa, nyanyi bisa. Mau apa kalian? Nari bisa ya Kak ya. Kalau belajar pasti bisa, karena memang bukan penari ya, bukan guru juga. Jadi kalau namanya kita pecinta India, sedikit banyaknya pasti bisa nari lah. Pasti bisa nari. Kalau India mah tarinya gampang. Gue yang pinggul aja di India tuh udah sah ya. Kalian nggak perlu hip hop di India, jadi kalian gue yang pinggul aja tuh udah. Ya itu India gitu kan. Memang di India sendiri juga sebenarnya tarian itu nomor 1 ya. Cuman kalau kita lihat acting itu juga kita nggak bisa. Ya, benar. Iya, nggak bisa ilangin. Memang actingnya orang India itu memang itu juga benar-benar bisa bikin kita juga kayak kebawa dengan si film itu ya Kak ya. Kak Irma, ini kan kemarin aku sempat buka nih Q&A juga. Iya. Di Instagramnya. Jadi lumayan banyak yang nanyain. Kan banyak yang kepo soal Kak Irma juga ya. Aishwarya Rai kita ini. Ini aku mau baca ini ke Kak Irma. Nanti bisa Kak Irma jawab. Kalau misalnya ada yang tidak mau Kakak jawab, skip aja ya. Nah ini Kak, ada yang nanya Kak. Dari koleksi.recreate. Bikin lagu recreate yang mana mengeluarkan uang belanja yang paling banyak tuh Kak? Sanjay Jigar Ai. Sanjay Jigar Ai. Itu no debat. Itu paling banyak ya? Iya. Itu Kak kalau boleh tahu nih Kak, Sanjay Jigar Ai itu pakaian penari-penarinya itu Kakak yang sediain? Iya, sediain itu pakaian khusus apanya ya, penari itu aku yang siapin, kecuali yang cowok mereka kebetulan ada masing-masing siapin. Kalau yang cewek semua aksesoris apa yang dipakai mereka di badan tuh semua punya aku. Itu penari ada berapa banyak tuh? Banyak banget kan? Banyak ya, berapa main pokok total dalam ruangan tuh 50 ada ya? 50 ada? Oke. Itu biayanya nggak sedikit. Itu sampai 2 digit nggak tuh biayanya? Itu kita nggak sebulan, nggak kemana persiapan sebulan. Seminggu itu kita ada pertemuan 3 kali latihan. Operasional untuk di lapangan itu ya mungkin yang lebih besar ya, kali sebulan berapa. Bayar kameramen mereka, tapi bayar kameramen, terus tempat lokasi syutingnya juga gitu. Tapi syukurnya mereka penari-penari ini udah ini ya,
memang udah basicnya juga di India, memang sukanya India. Jadi mereka tuh seneng aja jalaninnya. Yuk Kak, kita mau buat apa? Ayo, udah mereka ikut gitu. Oh, jadi memang mereka sendiri pun orang-orang yang hobi ya? Iya, hobi. Hobi Jadi, di India, benar. Memang hobi dengan apalagi parodi gini kan. Kalau pada masanya itu ya, kalau sekarang kan udah banyak orang buat parodi kan. Pada masanya itu kalau dengar orang kok buat parodi itu kan wah gitu kan. Nah, jadi dengar kita mau buat parodi ini perlu orang gitu. Ya udah mereka merapat langsung gitu. Pada saat bikin konten tuh, pada saat di tempat itu ada kendala-kendala apa sih Kak? Kendala sih pasti banyak ya. Kalau kendala itu tentunya setiap orang buat parodi ada kendala. Cuman ya kita kan sudah ada bagian-bagiannya untuk menghandle ya. Ya paling kendalanya nggak semua penari-penari bisa pulang malam. Itu mesti aku minta izin sama keluarganya, terutama sama orang tuanya. Dan untuk yang bekerja minta izin sama bosnya ya. Juga aku orangnya kan tanggung jawab ya. Kira-kira apa kendala mereka yang jangan sampai mereka ini keluar dari parodi ini kenapa-kenapa. Pengen ikut Kak, tapi orang tuh nggak ngizinin kalau pulang jam sekian. Kalau harus nginap sementara itu kan memang harus menginap. Pagi-pagi kita udah syuting. Ya udah ditelepon orang tuanya, minta izin Pak, ini kita mau buat ini selesai jam sekian. Ya udah. Pulang pun selesai syuting itu dianterin. Jadi bertanggung jawabnya itu Kakak ya? Sampai terakhir itu yang kucu-kucu tahe masih kelanjutannya ending scene itu kan kita syuting itu hujan-hujan ya, kelar sampai jam berapa, jam 2 atau jam berapa itu ada beberapa orang dalam mobil aku tuh yang 4 orang lokasinya tuh beda-beda jauh-jauh. Karena aku memang orang yang tanggung jawab, aku antar mereka satu-satu, aku yang antar langsung ke rumah mereka, langsung jumpa orang tuanya. Gini guys, 2 thumbs up. Karena gimana pun anak-anak ini adalah tanggung jawab Kakak. Iya benar. Kalau ada apa-apa mereka itu tanggung kita jawab. Kita yang dicari. Iya makanya karena kita yang punya ini, kondisi saat itu ban mobil juga lagi kempes, udah tengah malam di mana mau cari ban tempat ngisi angin. Ya Bismillah aja ngantar mereka satu-satu sampai jam berapa tuh ngantar lah pokoknya ke jauh-jauh lokasinya. Diantar. Karena kalau memungkinkan orang yang harus pulang besok, ada yang sekolah, ya kan, ada yang kerja. Jadi memang malam itu harus diantar. Harus diantar sampai ke rumahnya lah. Kalau mereka pulang naik Grab juga khawatir ya. Dijemput juga, masa mereka disusahkan lagi. Kita udah minta bantuan, mereka disusahkan lagi. Keluarganya kan nggak mungkin kan. Jadi aku antar mereka. Gila guys, perlu kalian apresiasi banget ya. Karena maksudnya selain Kak Irma juga maksudnya di situ. Ya kalau boleh dibilang Kak Irma juga bukannya nggak capek, pasti capek. Karena kakaknya main aktornya. Besok kakak juga yang mempersiapkan dari awal sampai akhir soalnya gitu. Kan anak juga ikut syuting kan. Itu dia bayangin anak kecil harus syuting jam 3 pagi yang nggak ngerti apa-apa. Dibilang dia udah nyerah, udah lama capek kata, namanya anak-anak kan belum totalitas di situ kan. Cuman ya udah kita bujuk bentar lagi ya. Karena syutingnya itu nggak satu hari, yang Sanjay Jiger A itu 2 hari. Kenapa? Karena ada lokasi yang memang kereta api tuh jauh kan, di Berayan kan. Kami harus ke Berayan, itu posisi pagi-pagi hujan. Kita harus minta izin dulu, ya kan? Benar-benar minta izin, jangan sampai gimana-gimana. Kondisi juga udah hujan, kita bawa tim juga ke lapangan itu kan nggak ini ya, ngelewati rel-rel itu kan. Resiko lah semuanya. Iya. Dan mereka kan mengorbankan pekerjaannya juga karena emang hobi mereka korbankan, tapi di situ peran saya untuk meminta izin. Jadi memang maksudnya kakak juga minta izin, kakak juga mempertanggungjawabkan mereka juga. Saya pastikan mereka jangan sampai kenapa-kenapa, bahkan yang luar dari Medan, misal dari Binjai, saya telepon bapaknya juga saya telepon, minta izin. Yang mau jadi penarinya Kak Irma, ayo sini ya, ditanggung jawabi banget loh. Harus siap jadi saudara, bukan putus sampai di situ aja. Nggak mau, yang udah kenal sama aku harus siap jadi saudara aku. Kenapa? Kita pengennya jangka panjang, bukan jangka pendek. Bukan harus kita kenal sampai di situ, kelar project udah selesai bye-bye, enggak. Walaupun dia nggak ikut lagi, tapi tetaplah jadi saudara. Benar. Jadi hubungan tetap baik ya guys ya. Memang kita harus menciptakan hubungan yang baik kan. Dalam kondisi apa harus menciptakan hubungan yang baik. Karena kalau kita bersaudara, tiba-tiba kita butuh mereka juga pasti akan dengan 100% akan ready untuk membantu kita. Gitu. Kalau kita juga memberikan mereka, misalnya kayak kemarin Kakak Irma kan maksudnya mempertanggungjawabkan mereka banget sampai nganterin. Jadi kalau misalnya pas Kakak butuh mereka lagi tuh mereka akan kayak I'm ready. Gua ready nih akan bantu Kak Irma gitu. Keren Kak.
Itu perlu dicontoh bagi Kalau orang-orang kita- semua ya guys ya. Kalau di dalam parodi itu, kalau kita bawa orang rame itu pasti risiko juga ada. Ya mungkin karena miskomunikasi. Kalau misalnya ada apa-apa itu ya biasa ya. Cuman balik lagi tetap silaturahmi kita tetap dijaga sampai saat ini. Karena konflik itu pasti ada. Kita ibaratnya dengan keluarga sendiri pun pasti Iya ada konflik. benar, itu nggak bisa dipungkiri. Sedarah aja kita bisa konflik. Iya benar. Gitu loh, apalagi ini bukan saudara. Karena Iya. perbedaan pendapat, Iya benar. pola pikir, Iya. cara kita bertindak itu pasti beda-beda semua. Iya. Cuman kembali lagi bagaimana kita menanggapi konflik Iya, benar. tersebut ya. Jadi kalau misal konflik kecil ya kita nggak perlu besar-besarkan, Iya. ngapain gitu Harus kan? dikecilkan, yang kecil Iya. harus dihilangkan. Dihilangkan. Apalagi kan mereka di sekeliling saya ini semua adik-adik saya. Saya Iya. paling tua. Di mereka ini adik-adik saya semua. Jadi dalam contoh hubungan. loh ini. Adik-adik Iya. semua, mau tim apa, mau penari semua adik-adik saya. Jadi saya rangkul mereka. Jadi kakak bisa memberikan contoh yang Iya, baik juga bagi mereka iya. gitu kan. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya guys. Dari Neliara.solo. Hobi Kak Irma yang belum banyak diketahui orang apa tuh? Hobi yang belum banyak. Iya. Nyanyi ya hobinya ya. Oh ya nyanyi sih tadi Hobinya kan udah nyanyi. denger juga guys suaranya guys. Itu hobinya nyanyi. Dan itu memang maksudnya belum banyak orang Belum banyak tahu orang ya? tahu, belum. Makanya kadang kalau live atau apa misalnya lagi karaoke tuh nge-live Bener. gitu. Nggak banyak orang tahu. Nggak banyak orang tahu. Nah sekarang udah banyak orang yang tahu semenjak nonton podcast ini guys ya. Jadi kalau misalnya kalian mau dengar suara emasnya Kak Irma, ditunggu di channelnya Kak Irma bakal keluar guys. Pantengin terus, jangan lupa di subscribe ya Kak ya. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Nih Kak, ada yang bisa nih Kak kalau bisa podcastnya menyatukan semua parodi katanya gitu. Iya, itu memang impian saya. Sebelum saya pensiun dari parodi, Bener. pengennya nyatuin semua parodi-parodi dari Medan ataupun luar Medan ya. Gimana caranya membackup semuanya? Yuk kita nyatu nih, kita buat Iya. parodi apa? Jadi di saat saya pensiun nanti di parodi ada kenang-kenangan. Walaupun saya hanya cemeo aja di situ, nggak ada masalah. Tapi kita semua bersatu di situ. Itu impian saya harus tercapai. Iya, jadi memang kalau bisa semua itu bersatu ya Iya. parodi-parodi ini. Karena kalau misalnya kalian bersatu, kalian juga bisa saling membantu dan membackup ya. Iya, Kakak tadi kan sempat tuh cerita ya Kak ya, bahwa maksudnya sebelum ini out of camera tuh kakak sempat cerita bahwa kakak tuh maksudnya sama Kak Nelly sama Kak Arya tuh Iya benar, kan itu saling support ya. Saling Contoh, support. kayak aku nih mau buat parodi, aku pengen parodi temanya kerajaan nih, gimana ya cari bajunya kan agak susah. Ya udah kita calling sama Nelly, Nelly mau support. Iya. Kak ini ada kostum dari aku gitu. Nah sekarang kayak si Ria mau bikin parodi apa nih? Kira-kira kendala dia apa? Kak aku nggak ada bahan ini di sini, ada nggak ya di kakak? Yaudah biar aku yang support ya, kakak yang support ya untuk Ria ya. Dari untuk kostum pemeran utama mau cowok ataupun cewek, kakak yang support ya. Yaudah nanti kakak mau buat parodi apa? Nanti kalau kira-kira baju kakak nggak ada, bilang ya sama Ria ya, biar Ria support gitu. Jadi kami tuh saling support. Enggak hanya kami bertiga, seperti ke Patan, ke tim aku yang udah pernah jadi penari, mereka mau buat parodi juga ya silahkan, yang mau ayo datang aja, ini mau perlunya apa ya udah tinggal ambil, selama itu ada ya udah dipakai silahkan, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Jadi memang saling Iya, backup benar. ya, saling backup. Justru itu seru Iya, Kak. Jadi iya. misalnya kayak kakak nggak punya baju apa, yang lain iya. bisa bantu provide Iya. gitu kan. Jadi nggak terlalu berat juga guys, karena bisa saling Ya, bantu, saling bantu mendukung. itu kan perlu kan, karena Benar. kan ada masanya kita perlu orang. Jadi kita tuh memang harus hidup berdampingan, nggak Benar. bisa kita mau main individu itu nggak bisa. Benar-benar. Kak, kita boleh break dulu karena Iya, ada boleh. sholat ya. Jadi Iya, kita iya. break dulu ya guys ya. Berarti selama ini kakak sama Kak Irma, sama Kak Ria sama Kak Nelly itu sering ibaratnya saling support tapi Iya. belum pernah collab bareng. Belum, itu impian kita bertiga pengen collab. Kemarin sempat ngajak sama Nelly, yuk kita collab nih ke Bali. Dia sempat ngajak, udah ancang-ancang nih kita kan. Akunya udah oke, cuman Nelly memang lagi banyak kerjaan. Mau sih dia, cuman memang dia lagi ada project, mau dibuatnya project besar juga. Dan kebetulan memang si Ria saat itu lagi ada kemalangan. Ya udah kita pending jadinya. Kita kan harus ngeklopkan dulu masing-masing, nggak bisa kita bisa, mereka nggak bisa, mau gimana, mereka bisa saya nggak bisa kan. Jadi harus memang betul-betul Ketemu disatukan waktunya. jadwalnya. Iya. Jadi ya udah gimana baiknya ya, nanti kok emang udah sama-sama ada pas waktunya sama dapet, ya udah tinggal kita gas aja. Tapi pernah ada pembicaraan nggak sih Kak kayak pengen bikin lagu ini nih bertiga tuh, pernah nggak sih?
bukan bertiga lagi, justru maunya sih pengennya malah lebih dari bertiga ya, orang-orang parodi semua kita bersatu. Kita buat project besar, di dalam itu semua orang-orang parodi. Bayangkan apa jadi? Itu? Nama lagunya apa tuh? Tetap yang ada Aishwarya Rai-nya di dalam. Wajib. Kalau nggak ada Aishwarya Rai-nya, cut. Ganti lagu. Nah itu berarti Kak pengen banget ya bikin itu ya? Iya, dan itu memang udah direncanakan jauh hari, cuman memang terlalu banyak parodi yang mau dibuat. Jadi yang memang mau kita buat sebelum-sebelumnya itu jadi ketimpa. Mana nih yang duluan ya, mana yang duluan lah gitu. Saking banyak lalu kan juga bingung guys, kita mau bikinnya apa ya gitu kan. Nah kita lanjut ya pertanyaan berikutnya nih guys ya. Film favorit Kak Irma yang dibintangi Aishwarya Rai itu apa dan kenapa? Dari Whatever You Think lah. Hah? Gue disuruh mikir dia siapa namanya dia. Taal ya yang kemarin itu ya. Oh, Taal ya. Suka sih. Sebenarnya semua suka. Dari semua yang diperankan Aishwarya suka. Karena gini, kalau kakak sih pribadi suka dengan dunia India, bukan lebih ke nonton filmnya ya. Lebih suka sih ke kisahnya. Lebih suka ke lagu-lagunya, lagu-lagu roman. Itu sih. Daripada ke kalau filmnya sih yang film-film zaman dulu sih lebih suka kan, kayak film Kucu-Kucu Tahe, Mujudesti Karunggi. Aku juga lebih suka film zaman dulu. Iya, kalau yang sekarang yang terbarunya kurang update sih ngikutin. Karena kan kalau lagu Indian terbaru sekarang kan banyak campuran, bukan kayak Indian klasik lagi musiknya gitu, banyak campuran-campuran ada hip hopnya, ada remixnya juga, jadi banyak campurannya ya, jadi nggak pure India gitu. Memang waktu di Tal, aku liat Kak Irma waktu bawain Tal ya. Gila kan cakep banget sih Kak, cuman kayak di Kepang 1 gitu loh, kayak itu hujan beneran loh. Jadi pas ada scene sebentar aja tuh yang berhenti hujan, jadi selebihnya tuh udah hujan beneran. Jadi malamnya tuh aku sama tim yang cewek 2 itu kita sakit karena bayangi pakai baju seksi, kondisi dingin, pakai baju kayak gitu, kita nyemplung ke dalam kolam air yang isinya ada dibilang anak ular ada, paku, kaca, semua campur. Karena pas waktu mijek itu botol-botol kaca tuh di bawah. Mau nggak mau kita ngambilnya nggak totalitas, jadi seadanya, yang penting di dalam kolam aja. Kita masuk ke dalam, itu kan harusnya tuh dia posisinya di sana, di seberangan, yang 2 lagi cewek di sini. Cuman karena takut risikonya besar ya, kita mikir juga, ya udahlah seadanya aja itu. Seadanya, dan itu posisinya udah maghrib, udah gelap. Drone harus dinaikkan kan, nggak boleh posisi udah gelap kan, nggak kelihatan. Ya udah seadanya aja, dan kita pun ekspresi ataupun gayanya udah nggak bisa totalitas itu. Yang penting cepet aja masuk, nyemplung, selesai udah. Masuk kaki itu rok ngambang, udah masuk ke dalam, udah ngerayap apa itu nggak tahu, udah cepet aja kita mau naik. Perjuangannya. Iya. Aku kalau ngebayangin aja udah kayak serem, karena itu maksudnya kayak di kolam dingin loh. Kita tuh sampai udah menggigil gitu karena posisinya dingin kali, apalagi kayak aku tuh nggak bisa udara dingin tuh nggak bisa ya kan. Jadi kita selesai dari kolam itu langsung tuh kan nggak lama kan udah gelap, kita mau ke tempat penginapan kita aja tuh kita ini loh ngeraba-ngeraba ini karena nggak ada lampu sama sekali, gelap kayak di hutan. Hanya lampu mobil itulah yang menerangin di situ. Itu perjuangannya gila banget ya guys ya. Sampai kita sakit loh, itu tim kewalahan loh mau ngapainkan kita. Tapi emang hasil videonya bagus banget. Apalagi aku tuh ngeliat sini kakak dari belakang, tau nggak, ngeliat itu cantiknya, ampun. Itu udah beda lokasi karena memang kita cari gubuk-gubuk ya, kayak namanya aku tuh memang harus lokasi aku prioritaskan harus sama, nggak harus mirip 100% tapi paling tidak harus sama, biar penonton juga puas lihat hasilnya, karena bukan aku aja yang puas, terutama penonton juga puas karena memang niatnya buat parodi untuk menghibur semua penonton, apalagi pecinta India. Iya, itu yang paling penting guys. Cuman memang kadang-kadang kita sampai mengambil ibaratnya resiko-resiko yang tinggi demi untuk menciptakan gambar atau video yang bagus. Iya, itu sampai mobil juga di jalan tuh sampai mati, nggak bisa mundur. Bayangin kita harus bawakan mobil tuh sampai pulang ke Medan, itu mobil udah jim sama sekali, rusak. Kelar syuting karena bawa mobil yang harusnya nggak bisa di tempat-tempat tertentu kita bantai ke sana ya. Pulang Medan, gym mobil.
rusak. Biaya lagi yang keluar, Biaya belum lagi. perbaiki. Benar itu memang iya. Jadi costnya memang tinggi guys. Iya. Jadi perjuangan, cost memang nggak main-main ya. Walaupun hasilnya nggak Makanya ada sempat- copyright. Itu sebelum Ais Dewana itu gym mobil, makanya kita sempat berhenti dulu, barulah kita ambil parodi yang selanjutnya setelah mobil selesai. Karena betulin mobilnya itu sampai seminggu juga kan, kosnya juga besar kan. Bayangin mesin metiknya juga udah nggak bisa berfungsi, harus disorong. Jadi sampai tertunda lah itu meeting. Tertunda karena sampai emang kita tertunda butuh, syuting ya. kita butuh kendaraan itu gitu. Karena kita emang bawa 2 mobil, cuman kalau satu mobil dari mobil lain juga kan nggak cukup. Jadi emang harus 2. Tim manajemen aja juga udah 5, ya kan? Belum lagi yang lain-lain, barang-barang lagi. Jadi Kak Irma setiap syuting itu berarti timnya juga banyak ya? Iya, bantuin timnya ya? ikut, semua ikut gitu. Jadi supportnya juga gede guys, karena yang bantuin juga banyak di belakang situ ya. Ya mereka emang tim-tim kan, aku yang backup. Kita lanjut pada yang berikutnya guys. Dari Yasinta_Ashifa_14. Kak, kapan project The Medley-nya dilaksanakan? Oh ya mau bikin medley guys. Gimana tuh? Itu udah lama memang mau dibuat. Cuman ini karena semenjak udah kenal sama Chan, kita mau rolling pemeran ya. Sebelumnya kan sudah ada yang mau kita bikin jadi kritik rosannya. Nah kita mau rolling ini, dan ini lagi baju udah siap, tinggal tentukan waktu aja. Oh tinggal nentuin waktu ya. Iya. Tapi kan ini kalau aku boleh ngasih info ya Kak ya. Jadi pada saat itu kan Kak Ria juga pernah bikin The Medley Iya. nih. Dan itu kan sempet ke take down gara-gara memang video kecilnya nggak bisa Iya. dimasukin. Nah itu kakak gimana tuh? Kan kakak juga akan bikin medley yang sama. Nggak tahu ya, kita kan kalau di YouTube nih nggak bisa kita tebak-tebak ya, ada yang bisa lewat, ada yang enggak ya, tergantung ini juga ya, mujur-mujuran ya kan kalau kita bilang ya. Iya. Ya mungkin kalau misalkan karena terlalu mirip ya bisa jadi alasannya karena itu, tapi mungkin di luar dari itu juga ada ya, karena Iya. penyebab-penyebabnya lain kita nggak tahu Karena kan ya. mungkin di India itu ada label-label yang memang Iya, agak sulit kan. Tapi mungkin penyebab yang lain juga kita nggak tahu apa itu ya kan. Ya mudah-mudahan lah kalau emang jadi medley ini ya nggak mengalami kejadian yang sama. Tapi kakak berarti berani mengambil resiko dong. Berani, karena kalau aku rasa The Medley ini nggak ada apa-apanya dibandingkan Sanjay Jiger Ae yang itu Iya. betul-betul penuh perjuangan loh. Karena maksudnya gini, karena kan kita bisa lihat ya dari pengalaman karya kan pada saat itu kan dia terpaksa harus ngeluarin konten itu tanpa video kecil. Iya. Karena kan ibaratnya Recreate itu kan mainnya adalah video kecil itu Iya. dipasangkan dengan video kita kan gitu kan. Jadi kan itu kan udah resiko banget nih, harus Berarti men-take down gini itu, nanti jadi kita ganti. koordinasi sama Ria, kira-kira kendala dia di mana, kita ambil ilmunya di situ. Dan Kak Irma memperbaikinya dengan Iya. keluarin versinya Kak Irma Iya, gitu kan. karena kan memang sama parodi-parodi lain kan, apalagi sama Ria kita kan komunikasi baik kan. Mungkin kalau dibilang hampir sering lah kita komunikasi, telepon, video call gitu kan. Namanya udah dibilang bukan rekan parodi lagi lah, udah kayak adik-adik kita kan. Jadi ya udah kalau yang hal-hal parodi gitu kita sering sharing. Sharing walaupun endingnya kalian membuat lagu yang sama. Iya. Sebenarnya di situ malah justru kalian saling malah justru mereka saling sharing Iya. di situ, saling membantu ya. Bahkan Sebenarnya gini, sebelum dulu Ria belum tayang, itu memang udah ada ancang-ancang mau buat itu. Memang karena keduluan Ria, ya udah nggak ada masalah. Itu kan versi dia, versi kita mungkin nanti kan berbeda. Karena kok memang dia kan dia tuh kan memang cocok merankan Karna Bener. Kapur. Jadi apapun yang berbau Karna Kapur jangan dikomen lagi. Dia emang udah pasnya si Ria. Iya, bener. Dan Iya. kalau boleh dibilang kan lagu India itu kan bukan punya kita guys, lagu India Iya. itu punya kita semua. Jadi mau Kak Irma bikin, mau Kak Ria iya. bikin ya kan mereka punya versi yang berbeda-beda. Iya. Tinggal kita aja menonton dan ibaratnya kita menikmati, kita menikmati versi mereka masing-masing Iya. gitu. Sebenarnya kalau untuk The Medley udah mikirnya gini, udahlah udah kelamaan, udah males sih buatnya. Cuman banyak yang masuk DMK harus jadi ya The Medley. Balik lagi, karena niatnya menghibur penonton, apa permintaan penonton ya cobalah Sebisa mungkin diwujudkan. iya, coba Benar. dibuat ya, mana tahu memang itulah jalannya buat mereka senang, ya udah kita lakukan gitu. Benar. Kak Irma kan pasti kan adalah kayak kritik atau juga ada pro dan kontra setiap Kak Irma bikin video. Iya. Gitu. Gimana Kak Irma menanggapi kritik-kritik yang negatif dari netizen? Dibawa senyum aja ya. Kalau sejauh ini
biasa aja nanggapinya, kecuali ada yang udah terlalu kelewatan ya, ya memang udah di ambang batas ya. Saya jawab, karena kan manusia batas kesabaran kan ada, ya Rinduka sendiri juga punya kayak gitu, Iya, punya pasti, tingkat kesabaran iya. yang ini kan. Jadi kalau memang masih bisa sewajarnya dijawab dengan senyuman, ya dibawa senyum aja, ya kan. Cuman kalau udah dibawa suasana yang udah nggak enak kali, yang kakak rasa merugikan kakak juga, apalagi kalau kita bilang menyangkut anak, ya siapapun orang tua pasti nggak terima. Itu sensitif sekali loh. Kita harus bisa gini loh. Sebagai netizen tuh kita juga harus wise. Karena oke, kalian misalnya mengkritik artisnya gitu, tapi anak itu tidak pernah ada hubungannya dengan itu. Jadi jangan pernah membawa anak ke dalam suatu masalah. Mungkin orang tuanya bermasalah, tapi belum tentu anaknya juga bermasalah, gitu kan. Jangan pernah itu sensitif banget. Karena di pihak siapapun yang memiliki anak, even aku aja belum punya anak, kalau aku ibaratnya aku punya keponakan, ibaratnya aku yang punya masalah dia dibawa-bawa, aku juga pasti kesel, gitu kan. Jadi anak itu sensitif. Jadi sebagai netizen juga kalian harus wise gitu. Kalau mau ngasih komen, mau kasih kritik kita terima gitu. Karena memang udah konsekuensinya kita terjun di dunia entertain, kita harus terima ya masukan orang, kritikan orang, ya nggak ada masalah. Cuman terkadang ada kritikan yang memang tujuannya untuk tertentu, itu yang kita kadang nggak suka ya. Ya udah silakan, apa mau kritik apa silakan, welcome kok kita ya. Tapi kalau udah terlalu sensitif kali menurut aku, ya sewajarnya aku bisa jawab ya aku jawab kan gitu. Ya kan, udah dibilang tadi menyangkut anak, aku nggak terima, ya aku jawab dong. Punya hak. Iya. Karena anak kan anaknya Kak Irma. Apalagi punya hak. Kalau yang komen itu seorang ibu, kalau dibalikkan lagi ke dia, dibawa-bawa soal anaknya, pasti dia juga nggak terima. Oh pasti. Iya kan. Jadi tuh kembali lagi ke kita juga sebagai ibu, kita punya hak untuk ibaratnya membela anak kita, gitu kan. Jadi ya kita bisa minta tolong juga lah kepada netizen untuk lebih bisa mengerti harusnya kalian tuh berkomentar seperti apa gitu kan. Itu anaknya dibawa apalagi loh. Ya anak saya dia itu bela-belain loh sampai jam 3 pagi syuting, dia capek kan, ma ini balik lagi karena dia suka acting, ya udah dia ikut mamanya, ya mau ya udah dijalanin gitu. Anak umur segitu dia syuting jam sampai jam 3 tuh kan udah waktunya tidur, kita ajak untuk buat parodi itu gimana gitu kan. Padahal karena tujuannya kan untuk ditonton masyarakat. Punya modal dari mamanya. Iya. Dia punya modal dari mamanya, pekerja keras, iya. Kak Irma, kalau aku dari tadi aku menangkap obrolannya Kak Irma ya, kalau aku lihat ini sosok yang pekerja keras. Ya namanya career woman ya, dan dia punya banyak bisnis dan dia masih menyempatkan diri untuk membuat parodi, itu dia sosok pekerja keras, guys. Udah gitu, dia bisa membaur dengan siapapun. Iya, benar. Udah gitu, dia punya talent yang banyak pastinya, dia punya talenta yang banyak di diri dia, dan kalau memang dia membela suatu kebenaran, itu adalah hak yang dia punya. Ya sebagai manusia kita wajib membela diri. Kalau memang kita nggak salah, kita wajib membela diri. Benar. Gitu. Dan kita, orang terdekat kita kalau misalnya disalahkan dan dia tidak salah, ya kita wajib membela juga. Jadi kita punya hak untuk sebagai manusia untuk melakukan pembelaan. Itu benar. Tapi memang kan terkadang apapun yang kita jelaskan nggak akan dimasuk akal orang ya. Kalau emang orang itu, kita nggak bisa memaksakan orang untuk suka sama kita. Apapun yang kita lakukan, kalau emang orang udah nggak suka, ibarat kata kita bernapas juga tetap salah. Biarkan aja berjalan dengan sendirinya, biar nanti waktu yang menjawab dan mereka bisa menilai sendiri. Iya. Jadi sebenarnya segala sesuatu, segala masalah itu ya pasti ada sebab akibatnya ya, guys. Benar. Ya pasti ada penyebabnya, pasti kita juga akan mengalami akibatnya gitu. Jadi ya udah, memang that's life, kita nggak bisa hindarin itu gitu. Makanya kayak aku bilang, tak kenal maka tak sayang. Yang belum kenal sama Irma Wariarai, sini merapat biar kenal, biar kalian sayang sama Irma Wariarai. Jadi keluarga online ya Kak Irma. Karena belum kenal maka tak sayang sama Irma. Tapi kalau udah kenal yang namanya Irma Wariarai, nggak bisa lepas, guys. Nggak bisa kalian lupa dengan yang namanya Irma Wariarai. Bener, nggak bisa lepas ya. Kak Irma, goalsnya kakak apa nih? Kakak berbisnis. Ibaratnya kakak wanita karir, kakak juga ibu rumah tangga. Habis itu kakak juga bikin recreate parodi. Banyak yang kakak lakukan di hidup kakak gitu. Goals kakak itu apa endingnya? Endingnya pengen apa tujuannya gitu? Ya pengen jadi wanita sukses lah ya, itu tujuan yang utama ya, tapi tidak terlepas dari tetap meluangkan hobi tadi ya, karena memang hobi itu nggak bisa kita ini ya,
Ya kalau bisa kita sebagai perempuan itu jangan berdiam diri lah. Dengan waktu yang ada, ya mungkin dengan usia kita yang sekarang ini kira-kira apa bisa kita lakukan? Ya paling sekitar setahun 2 tahun lagi saya bisa tampil di depan kamera, nanti setelah itu ya mungkin udah nggak enak lagi dilihat kan, udah ada orang-orang baru gitu. Jadi ya jalani aja yang ada, tetap tujuannya jadilah wanita yang mandiri dan jadilah wanita yang sukses. Iya, itu penting guys. Mandiri karena di saat sekarang ini kita tidak bisa bergantung sama laki-laki. Iya benar, itu prioritas. Prioritasnya. Iya. Jadi kita harus punya penghasilan sendiri, kita juga harus bisa berjuang sendiri karena ya kita yang bisa berjuang buat diri kita, bukan orang lain. Bisa karena terbiasa. Yap, that's cool. Kak, ada mau ngasih quotes nggak ke para penonton? Saran sih ya, dukunglah kami-kami ini yang berjuang untuk memberi karya, tujuannya untuk menghibur kalian semua. Bersatulah semua, jangan lagi ada huru-hara apapun, karena suatu saat nanti parodi ini nggak akan mungkin selamanya ya, pasti ada masanya untuk berhenti. Begitu juga dengan saya ya, itu pasti saya suatu saat saya akan berhenti. Jadi dukung aja lah kami. Gimana cara kalian untuk mensupport kami? Jangan ada lagi saling mencela satu sama lain, karena kita sejatinya orang parodi, kita nggak ada yang kita ributin ya. Kita tuh semua baik-baik aja, kita juga saling dukung, karena dukungan dari kalian itu sangat berarti buat kami. Ya, itu benar banget guys. Jadi kita di sini harus bersatu. Ya. Kita bangun kerajaan parodi. Ya benar. Jangan di Fatmawati aja di kerajaannya. Di sana ya kita juga bisa bangun kerajaan parodi di sini. Jadi satu semuanya. Oke guys, aku baru aja selesai ngobrol nih sama si cantik Aishwarya Rai di depan aku ini yang punya banyak banget skillnya dan wanita hebat. Dan kalian juga harus bisa ambil sisi positifnya ya, sisi positifnya dari Kak Irma yang bisa kalian pakai untuk membangun diri kalian menjadi lebih baik ke depannya guys. I'm so happy Kak Irma, thank you so much udah hadir di Make On podcast aku. Dan hopefully kita bisa ketemu lagi di lain waktu dan mungkin kita bisa collab bareng ya. Why not? Kak Irma actingnya aku dari ya. Kita saling melengkapi ya. Oke, see you in next video. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Bye bye.